Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Trihandayani dari program studi PJJ S1 Sistem Informasi dari kelas SI 203 dengan NIM 230101010179. Di sini saya membuat video atas permintaan dari Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Di sini diberikan beberapa pertanyaan yang diperkenankan untuk dijawab dengan video. Begitu. Di sini soal pertama yaitu apa itu sistem operasi dan jelaskan fungsi dari sistem operasi. Baik, sistem operasi atau OS adalah program yang setelah dimuat pertama kali ke dalam komputer melalui program boot. Mengelola semua program aplikasi memanfaatkan sistem operasi dengan mengajukan permintaan layanan melalui antarmuka program aplikasi atau API yang telah ditetapkan. Selain itu, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan sistem operasi melalui antarmuka pengguna, seperti antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis, yaitu GUI. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Apa sih fungsi sistem operasi tersebut? Fungsi dari sistem operasi tersebut ialah sebagai penjaga gerbang yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk dalam sistem komputer. Fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal yang akan membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Untuk persoalan nomor 2, sebutkan karakteristik dari sistem operasi, open source, dan closed source. Untuk open source tersebut, fitur utama dari karakteristik free open source ini adalah kebebasan dari user untuk menggunakan software sesuai keinginannya untuk apapun yang mereka inginkan pada beberapa komputer dalam situasi yang tepat secara teknis. Kemudian memiliki software yang tersedia sesuai kebutuhan. Tentu saja meliputi improvisasi, perbaikan bug atau error, memperbesar fungsinya, dan dokumentasi pengoperasiannya. Kemudian mendistribusikan software kepada user lainnya untuk digunakan berdasarkan kebutuhannya. Pendistribusian bisa saja free, bisa dengan biaya. Kemudian ada closed source. Closed source merupakan salah satu software perangkat lunak dipublikasikan tanpa kode sumber. Secara umum itu berarti hanya binary dari program komputer didistribusikan dan lisensi tidak memberikan akses ke program kode sumber. Kode sumber dari program tersebut dapat dianggap sebagai rahasia dagang perusahaan. Akses ke kode sumber oleh pihak ketiga umumnya memerlukan partai untuk menandatangani perjanjian non-disclosure. Closed source adalah kebalikan dari open source. Open source adalah software yang kode source-nya tidak dipublikasikan. Contohnya adalah Microsoft Windows. Bukan berarti closed source di sini bahwa hanya Bill Gates saja yang tahu kode sumber dari OS Windows dan hanya dia yang melakukan pengembangan sendirian setiap hari sampai hari ini. Namun kenapa masih dikatakan closed source? Hal ini dikarenakan kode source-nya tidak dipublikasikan ke umum dan hanya diketahui oleh pegawai-pegawainya saja atau hanya kelompok tertentu saja yang tahu, yang dalam hal ini hanya pihak perusahaan Microsoft. Kemudian persoalan ketiga ialah gambarkan skema dasar dari sistem komputer. Di sini saya mengambil satu gambar dari salah satu website yang saya temui tentang skema dasar sistem komputer. Di sini ada memory main storage, kemudian ada memory controller yang masih terbagi beberapa bagian lagi, yaitu dari controller disk, controller drum, controller tape, controller printer, controller card reader, dan lain sebagainya. Kemudian ada central processor atau CPU. Kemudian nomor 4, jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Input adalah perangkat masukan, artinya perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mesin komputer, yaitu prosesor. Contoh perangkat input ialah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Proses adalah alat untuk memproses data-data yang telah dikirim oleh alat input tadi dan kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Contoh perangkat proses ialah CPU, motherboard, prosesor, RAM, ROM, memori, kartu LAN, kartu VGA, CMOS, power supply, dan hard disk. Kemudian output adalah alat untuk menampilkan data-data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Data-data tersebut bisa berupa visual, gambar, dan audio. Contoh perangkat proses ialah monitor, speaker, printer, earphone, dan lain sebagainya.
Kemudian perangkat storage atau memori adalah komponen yang bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Contoh perangkat memori adalah HDD, SSD, dan USB. Kemudian ada nomor 5, di sini jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Di sini saya memilih Windows 10 karena lebih familiar ya. Untuk menginstal Windows 10, kita perlu melakukan booting terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya, yaitu siapkan DVD atau flash disk installer Windows 10. Pastikan memiliki DVD installer at instalasi Windows 10 yang terhubung. Agar dapat menginstalasi Windows 10, kemudian masukkan DVD atau hubungkan flash disk installer Windows 10 tadi pada PC atau laptop. Jika belum mengunduh installer Windows 10, bisa mengikuti instruksi di website yang sudah saya lampirkan. Kemudian buka menu Start, klik icon window di sudut kiri bawah layar, dan tekan tombol Win. Klik icon Power, kemudian pilih Restart. Tekan dan tahan tombol Del atau F2 untuk masuk ke pengaturan BIOS. Kemudian masukkan key atau kunci yang ada pada komputer Anda. Setiap komputer mungkin memiliki kunci yang berbeda-beda. Kita bisa membaca buku manual komputer untuk mengkonfirmasi key BIOS komputer masing-masing daripada kita. Klik ke tab Boot atau Boot Option. Pilih perangkat yang akan di-boot. Untuk flash disk, pilih Remove Device Option. Untuk DVD, pilih opsi Drive CD-ROM. Simpan pengaturan dengan menekan tombol F10, kemudian Enter. Komputer akan menyimpan perubahan dan merestart komputer kita. Tunggu hingga komputer selesai. Setelah itu, siap untuk menginstal Windows 10. Setelah dilakukan booting, kita bisa langsung menginstal Windows 10 dengan langkah-langkah berikut. Klik Next jika ada notifikasi pop-up yang muncul, lalu klik Install Now. Masukkan key Windows 10, lalu klik Next. Jika kamu tidak memiliki key Windows 10, lakukan step ini, klik Next di sudut kanan bawah layar. Klik tombol Accept atau menyetujui dan klik Next untuk menyetujui ketentuan penggunaan. Klik Upgrade untuk mempertahankan file, aplikasi, dan pengaturan kita. Sebaliknya, klik Custom untuk memuat ulang dan menginstal Windows 10. Tunggu proses instalasi selesai. Proses ini bisa mengambil waktu 1 jam lebih. Ikuti instruksi setting di layar komputer. Setelah Windows 10 diinstal, kita dapat menyesuaikan pengaturannya, misalnya wilayah, bahasa, pengaturan lokasi, dan lain-lain. Setelah itu, selesai proses, kita akan dibawa ke desktop komputer. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian. Selamat siang.